Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja pada hari ini kita akan membahas tentang asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, tetapi juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dari kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Pada abad 21, karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Kompetensi siswa dibagi menjadi 2, yaitu kecakapan hidup abad 21, yang kedua profil pelajar Pancasila. Kecakapan hidup abad 21 sama profil pelajar Pancasila itu dapat diukur melalui asesmen nasional berupa 1. AKM, 2. Survei karakter, 3. Survei lingkungan pelajar. Survei lingkungan belajar. Jadi, dari paparan tadi dapat disimpulkan pengertian dari asesmen nasional sendiri yaitu program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi suatu sekolah itu tidak hanya menilai siswanya itu dari bentuk nilainya saja, seperti nilai akhir pada ujian nasional. Jadi sekolah dikatakan sudah mencapai kompetensinya itu jika mutu setiap sekolah, madrasah, sama program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah itu dapat dicapai oleh siswa. Terus, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Maka dari itu hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Manfaat asesmen nasional itu ada 3, potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, yang kedua umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau pembelajaran sekolah per daerah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah per daerah. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembandingnya dilihat dari tujuan pelaksanaannya. Asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kalau ujian nasionalnya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi kalau ujian nasional itu hanya dilihat dari hasil akhirnya saja, nilainya per individu. Kalau asesmen nasional itu dilihat dari keseluruhan dari satuan pendidikan. Kriteria pembanding kedua yaitu jenjang penilaian. Kalau asesmen nasional itu tingkat SD, MI, SMK, SMA atau SMK itu program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ujian nasional hanya SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Level siswa, siswa yang diuji. Kalau asesmen nasional itu kelas 5, kelas 8, sama kelas 11. Kalau ujian nasional tingkat akhir pada setiap jenjang. Contohnya kalau SD diujinya itu pada kelas 6, kalau SMP kelas 9, kalau SMK atau SMA itu pada kelas 12. Subjek siswa, kalau asesmen nasional, surveinya siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Kalau ujian nasional dilakukan sensus, jadi semua siswa
mengikuti ujian nasional. Kriteria pembanding ke-6 yaitu model soal. Kalau asesmen nasional itu pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kalau ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaian. Kalau asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Jadi kalau ujian nasional lebih mengutamakan penguasaan terhadap mata pelajaran. Jadi hasilnya itu diukur dengan nilainya saja. Terus metode penilaian, kalau asesmen nasional menggunakan computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT. Kalau ujian nasional menggunakan CBT atau PBT. Tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Seperti yang telah dijelaskan, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Jadi asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Selanjutnya yaitu bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. 1. Pilihan ganda. Pilihan ganda itu siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Isian singkat itu siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang kelima, uraian. Siswa dapat menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Selanjutnya, komponen AKM literasi membaca. Itu dibagi menjadi 3, konten, yang kedua proses kognitif, yang ketiga konteks. Konten itu dibagi menjadi 2, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Teks informasi itu bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, teks fiksi itu bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Proses kognitif itu dibagi menjadi 3. 1. Menemukan informasi. 2. Interpretasi dan integrasi. 3. Evaluasi dan refleksi. 1. Menemukan informasi itu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua, interpretasi dan integrasi itu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi itu menilai kredibilitas, kesesuaian, maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Yang ketiga itu konteks. Komponennya konteks. Konteks itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama personal. Personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua, sosial budaya. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga, saintifik. Saintifik itu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik.
Jadi perbedaannya, kalau ujian nasional itu hanya mengedepankan peserta didik itu hanya mendapatkan nilai pada hasil akhirnya. Kalau asesmen nasional itu, kalau AKM itu peserta didik itu mencapai kompetensinya. Jadi, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Itu pemaparan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.